Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita akan belajar IPA bersama Bu El. Materi kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Di bumi ini, keanekaragaman makhluk hidup sangat banyak. Semakin lama bertambah banyak. Tentu saja keanekaragaman juga akan bertambah. Dengan adanya makhluk hidup yang jumlahnya berjuta-juta itu, bagaimana kita akan mempelajarinya? Untuk mempelajari makhluk hidup tersebut, manusia berusaha menyederhanakan makhluk hidup dengan menggolong-golongkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Sejarah klasifikasi. Klasifikasi menurut Aristoteles. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Kelompok hewan tidak memiliki klorofil, sedangkan tumbuhan memiliki klorofil. Hewan dapat berpindah tempat, dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan habitatnya. Yang pertama, hidup di air, udara, dan darat. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan perawakannya. Yang tubuhnya tinggi disebut dengan pohon, yang sedang semak, sedangkan yang rendah disebut dengan herba. Sejarah klasifikasi. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, cara memperoleh makanan. Sistem klasifikasi Linnaeus disebut dengan binomial nomenklatur, memberi 2 kata untuk tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah genus atau marga, dan kata kedua jenis atau spesies. Contohnya tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. atau Oryza sativa. Oryza sativa, kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua diawali dengan huruf kecil dan ditulis miring. Atau Oryza sativa digaris bawahi. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis. Sedangkan huruf L adalah singkatan dari Linnaeus sebagai penemunya. Contoh klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Contohnya kucing. Kerajaan Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marga Felis, jenisnya atau spesies Feliscatus. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah: yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, Plantae atau tumbuhan, Animalia atau hewan. Kingdom Monera. Anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersayap satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Contohnya Glucapsa, Nostoc, Spirilia, Koki, Bacilli, Oscillatoria. Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersayap satu atau bersayap banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, dapat berfotosintesis, ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur. Kingdom Protista.
Paramecium bersel tunggal mirip dengan hewan. Sedangkan jamur lendir mirip dengan jamur. Euglena atau Euglena mirip dengan tumbuhan karena memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Kingdom fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak, bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-cirinya mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Kingdom fungi, contohnya Basidiomycota, Fly agaric mushroom, Centaural mushroom. Kingdom plantae atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Dapat melakukan fotosintesis. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tidak dapat berpindah tempat. Kingdom plantae atau tumbuhan digolongkan menjadi tumbuhan lumut, paku-pakuan, tumbuhan biji atau tumbuhan berpenghulu. Kingdom plantae atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum memiliki akar atau rhizoid, batang dan daun, tapi bukan yang sebenarnya atau disebut dengan batang dan daun. Memiliki akar, rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar batang daun sejati. Yang kedua, tidak ada jaringan pembuluh pada tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitat di tempat lembab atau basah, tubuhnya berukuran setengah senti sampai 15 cm, daur hidupnya mengalami metagenesis. Kingdom plantae atau tumbuhan lumut. Kingdom plantae, tumbuhan paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena punya pembuluh kayu atau silam dan pembuluh tapis atau flen. Tumbuhan berpembuluh disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini punya organ seperti akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil, daun mengandung spora, dan daun mengandung spora. Tidak mengandung spora disebut dengan tropofil, merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daunnya ketika masih muda itu menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami metagenesis. Kingdom plantae atau tumbuhan paku. Ciri khas daun tumbuhan paku adalah ada sori atau pucuk, daunnya menggulung. Kingdom animalia atau hewan. Bersel banyak, tidak berklorofil. Cara makan heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak punya dinding sel. Mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah tempat. Kingdom animalia atau hewan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama Porifera atau Spon, Coelenterata, hewan berongga. Yang ketiga Platyhelminthes, keempat Nematalminthes, Annelida, tubuhnya bulat panjang, Molluska tubuh lunak, Arthropoda, tubuh berruas-ruas, dan Echinodermata, tubuh berduri. Porifera ini, Coelenterata contohnya ini, Platyhelminthes, Nematalminthes, Annelida, Molluska, Arthropoda, Echinodermata. Sedangkan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama Pisces atau ikan, amfibi, aves atau burung, reptil melata, mamalia atau menyusui. Rangkuman, pengelompokan dan pemberian nama ilmiah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus disebut dengan binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan kelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri agar mudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini
mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan: Monera, Protista, Jamur, Fungi, Tumbuhan, Plantae.